Kembali di Kompas Petang, Saudara. Di tengah kabar serangan ke Iran, militer Amerika Serikat melakukan uji tembak roket dalam latihan di kaki Gunung Fuji, Jepang. Marinir Amerika Serikat melakukan uji tembak 12 roket dari peluncur bergerak di lapangan tembak kaki Gunung Fuji, Jepang pada Rabu waktu setempat. Dalam latihan ini, 2 unit High Mobility Artillery Rocket Systems atau HIMARS dikerahkan untuk melakukan simulasi serangan cepat menggunakan taktik shoot and scoot. Sistem ini sebelumnya digunakan pasukan Amerika di Irak dan Afghanistan. Komando Pusat Amerika Serikat sempat mengatakan sistem HIMARS digunakan dalam serangan pembuka terhadap Iran. Sistem ini meluncurkan roket berpemandu presisi baru yang dapat mencapai target sejauh ratusan mil. Today is they started at the high point is what we call it in the tree line. They maneuvered out to a firing point. They try to stay out here as little time as possible to remain as least detectable as possible. They fired 12 rockets, and then after they're done firing, that was 2 HIMARS firing a total of 12 rockets. After each launcher is done firing 6, they will then go to their next high point to maintain that little amount of detectability. Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan tentara Amerika Serikat jika perang akan meluas melampaui kawasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan penyerangan. Peringatan muncul setelah Presiden Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran kembali jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam beberapa hari mendatang. Sementara hari kemarin, Trump mengumumkan penundaan serangan dan memberi tenggat waktu kepada Iran. Marinir Amerika Serikat menaiki kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman dalam operasi pencegatan maritim pada Senin waktu setempat. Rekaman video dirilis CENTCOM menunjukkan sebuah helikopter militer berada di atas kapal saat pasukan dikerahkan ke dek selama operasi penggeledahan. Tanggal dan lokasi pasti terkait rekaman belum dibagikan oleh CENTCOM dan tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Amerika Serikat menggeledah kapal tanker dan memberikan instruksi kepada awak kapal sebelum mengizinkan kapal melanjutkan pelayarannya. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi pos militer di sepanjang perbatasan timur yang membentang di lembah Jordania yang berbatasan langsung dengan Jordania, serta jalur terhubung ke Irak dan Suriah. Netanyahu bertemu dengan tentara dan meninjau infrastruktur pertahanan yang telah ditingkatkan yang bertujuan untuk memperkuat keamanan perbatasan. Usai Trump mengancam akan menyerang Iran lagi jika tidak tercapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan, Garda Revolusi Iran balik mengancam akan memperluas perang hingga di kawasan Timur Tengah. Kita akan membahasnya bersama Atasé Pertahanan Iran 2009-2012, Majen Purnawirawan TNI Budi Pramono, dan dosen Hubungan Internasional FISIP UI Agung Nurwijoyo. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Selamat petang, Mas. Ya, saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, untuk saat ini bahwa Trump telah memberikan ultimatum 2-3 hari ke depan, bila negosiasi dengan Iran tidak tercapai, dia akan melakukan operasi sledgehammer atau serangan besar-besaran kembali. Namun di sisi lain, pihak Iran melalui IRGC juga menyatakan akan memberikan serangan balasan dan juga akan melakukan ancaman memperluas serangan bahkan keluar dari kawasan Timur Tengah. Bagaimana pandangan Anda? Ya, melihat dengan dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini yang masih sebenarnya menunjukkan bahwa memang menunjukkan legitimasi bahwa mereka mampu untuk melakukan serangan, bahkan perang yang sifat jangka panjang itu buat kedua belah pihak ini penting ya untuk kemudian dilakukan. Walaupun di saat yang bersamaan sebenarnya proses negosiasi itu senantiasa tetap
tetap berjalan ya. Jadi ada semacam strategic ambiguity yang sebenarnya coba ditunjukkan karena sesuatu hal yang memang cukup rumit dalam proses negosiasi yang sebenarnya sudah berlangsung sekitar dari bulan April kemarin itu kan pertengahan ini adalah apa namanya kedua belah pihak pengen menunjukkan sebagai pihak yang bisa keluar dalam sebuah peperangan dengan kepala yang tegak gitu ya. Karena memang ini menjadi poin yang cukup rumit ketika bicara dalam sebuah peperangan menentukan pemenang dari perang itu sendiri. Tapi dalam hal ini sebenarnya kalau melihat dalam konteks strategi perang yang kemudian dilakukan, kemampuan Iran untuk melakukan perang yang sifat jangka panjang sebenarnya kan sinyalemennya sudah terlihat semenjak awal perang ya. Dalam konteks perang asimetris yang kemudian dilakukan, model perang yang memang prolong konflik yang sifat jangka panjang itu dilakukan oleh Iran seperti itu. Karena memang bagaimanapun juga ini yang membuat pihak Amerika Serikat sebenarnya akhirnya habis-habisan ketika dalam bicara perang ya. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa pungkiri bahwa bicara mengenai perang yang terjadi sekitar 70 hari ini semenjak 28 Februari lalu, kedua belah pihak sebenarnya juga sudah menjadi pihak yang terdampak sebenarnya dari perang. Bagaimana kemudian kita melihat ketika bicara masalah Hormuz, mereka menghadapi tekanan yang cukup signifikan, gitu ya. Dan dari realitas ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya dua belah pihak ini pihak yang juga terkena dampak dari perang ya. Bahkan kalau kemudian kita boleh melihat secara jujur, tensi peperangannya sebenarnya jauh lebih menurun semenjak pertengahan April ya. Tembak-tembakan dan segala macam, kiriman rudal dan segala macam, intensitasnya jumlahnya jauh lebih menurun semenjak pertengahan April yang kemudian lebih banyak terfokus pada isu terkait dengan masalah Selat Hormuz itu sendiri yang menjadi epicentrum konflik hari ini, seperti itu Mas. Ya Pak Budi, kita juga melihat bahwa Amerika Serikat juga telah mengambil ancang-ancang dan melakukan roket peluncur atau HIMARS yang telah dilakukan di kaki gunung Fuji Jepang. Untuk saat ini Anda melihatnya seperti apa dengan adanya pelatihan itu dan apakah juga ini salah satu bagian antisipasi Amerika Serikat dan juga akan melakukan serangan kembali ke Iran besar-besaran? Ya Mas, kita harus berangkat dulu seperti apa Iran saat sekarang ini. Iran saat sekarang ini ada kemungkinan untuk perluas peperangan. Nah, karena Amerika membaca itu, makanya mulai dari Project Freedom Plus, kemudian sekarang Sledgehammer yang diinfokan seperti itu. Saya pikir itu adalah logik saja kalau seandainya Amerika akan menyerang secara besar-besaran. Kenapa demikian? Karena memang lagi-lagi paket besarnya Amerika belum tercapai, keinginan-keinginannya baik itu rudal yang harus dihentikan, drone yang harus dihentikan, kemudian nuklir yang harus dizerokan, kemudian kekuatan proksi yang masih Iran dukung, ini semua kan masih eksis. Dan kita sadar bahwa Iran ini katakanlah memang dia secara konvensional kalah. Tapi kalau eskalasi asimetris ini tetap escalated, jadi tetap naik. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari center of gravity-nya Iran ini kepemimpinannya kan masih berjalan. Bahkan pimpinan atau VIP Iran tetap mengatakan bahwa one God, one leader, one nation, one path, satu arah perjuangan dan lain sebagainya. Kemudian kepemimpinan selain kepemimpinan politik, jaringan IRGC. Jangan IRGC, kenapa kita lihat kok semakin lama semakin solid? Kenapa? Kita melihat bagaimana kemarin latihan selama 5 hari dan kita tahu bahwa sebetulnya Rahbar ini juga alumni dari IRGC. Dan kapasitas rudal meskipun mengalami decrease yang luar biasa, menurun bahkan 50% katakanlah, tapi rudal-rudal jarak menengah, kemudian rudal-rudal jarak pendek, ini masih eksis, katakanlah Qadr, katakanlah Khoramsar, katakanlah Khyber Second, katakanlah Fateh atau Fatah dalam hal ini, masih juga eksis. Nah, kemudian bagaimana dengan situasi proksi regional? Ya, meskipun Lebanon dalam hal ini Hizbullah dihajar juga sama Israel, tapi dia juga punya Houthi yang ada di Yaman, yang ini tentunya sangat kritis kalau apabila terjadi serangan ke Bab el Mandeb, belum lagi milisi yang ada di Irak maupun di Suriah. Ini kan tinggal nunggu green light aja, sekali Iran mengatakan yes attack, simultaneously attack, inilah yang jadi
cost imposition strateginya Iran semakin jadi-jadi, dan wajar kalau seandainya Amerika ini dengan berbagai tahapan dia memberikan mulai dari Epic Fury, Economic Fury, kemudian Project Freedom Plus, kemudian sekarang Sledgehammer. Ini wajar saja. Kenapa? Karena kalau menurut Clausewitz, selama itu tujuan politik belum tercapai, ya, maka negara itu tidak akan selesai. The war is not final yet. Jadi belum selesai peperangan itu. Menurut Amerika seperti itu, Mas. Jadi sekali lagi bahwa Iran senjatanya hanya satu, yaitu serangan asimetris, yang ini tentunya akan membingungkan kawan dan lawan. Oke, tapi dalam pandangan Anda, siapa negara sekutu Amerika Serikat yang pertama akan disasar oleh IRGC jika perang akan meluas? Namun jawabannya usai jeda hanya di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, Saudara, Trump mengancam akan menyerang kembali Iran, dan kemudian Garda Revolusi Iran juga balik mengancam akan memperluas perang hingga di luar kawasan Timur Tengah. Kita akan membahasnya bersama Atasé Pertahanan Republik Indonesia di Iran 2009 hingga 2012, Majen Purnawirawan TNI Budi Pramono, dan juga dosen hubungan internasional FISIP UI Agung Nurwijoyo. Saya kembali ke Pak Budi. Pak Budi, tadi kita mengetahui bahwa Anda sampaikan Iran masih memiliki balistik hipersonik Fatah 1 dan 2, juga ada BM Emad, Gadar, Khobar, dan Qasim yang juga dimiliki oleh Iran. Bila ancaman dari Amerika Serikat ini terlaksana, yaitu serangan kembali ke wilayah Iran, apakah serangan yang akan dilakukan Iran ini akan menyasar negara sekutu mana, terutama wilayah di luar kawasan Timur Tengah? Ya, Mas, kalau yang pertama yang diserang tentunya Israel. Di mana apa? Di mana ini adalah selalu dikatakan oleh Iran bahwa big Satan and little Satan, ya, setan besar dan setan kecil. Nah, setan kecilnya dalam ini pastinya Israel yang akan dihajar duluan. Tapi ketika kita bicara negara-negara Teluk, maka kita fokus ke center of gravity-nya di negara-negara Teluk ini, di mana Amerika letakkan home base-nya. Home base Al-Udeid ini kan home base-nya AU, Amerika, 10.000 personil ada di sana. Nah, kalau memang mau dihajar duluan, maka yang dihajar adalah home base-nya Amerika, Air Force-nya. Dan yang tidak kalah pentingnya, di mana di sini kita melihat bagaimana naval strike yang selama ini dilaksanakan oleh AS, maka satu negara yang paling center of gravity dalam hal ini naval strike, NSA, Naval Strike Activity of Bahrain, ini ya ada di Bahrain. Ini kekuatannya sekitar 3.000-an personil di sana. Nah, itu ketika bicara kita pangkalan, maka ketika kita bicara energi, ya tentunya Iran akan menyasar beberapa negara yang sumber energi. Apakah itu UAE, di mana UAE ini ditengarai adalah negara yang paling aktif dalam menyerang Iran. Dalam hal ini dia selalu aktif ikut perang Amerika Israel melawan Iran, apalagi konon kabarnya bahwa sudah dibantu dengan Iron Dome-nya Iran dan datang untuk transfer of technology, transfer of personil dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ini Saudi Arabia tentunya, dan juga tentunya Kuwait dalam hal ini. Jadi negara-negara yang sumber energinya besar di negara Teluk tentunya itu akan disasar yang kedua. Tapi sekali lagi, Mas, sasaran-sasaran ini Iran harus critical analysis. Jadi benar-benar harus berpikir secara kritis. Otherwise kalau tidak, ya benar-benar mereka akan berkumpul dan menjadi teman semuanya. Kalau menjadi teman karena memang Iran tidak presisi menyerangnya, atau benar-benar tidak hanya menghilangkan pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara Teluk, halangi nuklirnya, tapi juga halangi rudal dan drone-nya agar dia tidak nyisir negara-negara kita. Begitu katanya negara Teluk. Dan negara Teluk itu sendiri, Mas, sebetulnya dia tidak menghendaki adanya serangan itu bagaimanapun juga, maupun presisi dan lain sebagainya. Ini kan termasuk jualan di dalam negeri. Jualan di dalam negeri di mana apa? Di mana negara tidak mampu melindungi keamanan negara masing-masing, termasuk Amerika yang selama ini kredibilitasnya memayungi negara-negara Teluk yang decrease his value, jadi menurun nilai Amerika di mata negara-negara Teluk. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, kredibilitas Amerika ini sudah turun, maka itulah Mas sebetulnya center of gravity-nya Iran dalam menghadapi Amerika secara politik, di mana Clausewitz mengatakan bahwa apabila mampu kita menghambat politik
keberlanjutan politik negara atau musuh kita, maka itulah yang namanya perang yang sejati. Begitu Mas, Oke. kalau menurut saya. Ya, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kita mengetahui bahwa ini merupakan juga perang urat saraf yang masih terjadi. Namun sebenarnya berapa siapkah negara-negara sekutu Amerika Serikat terutama di Timur Tengah? Karena pada dasarnya seperti Arab Saudi juga menyatakan mendukung upaya diplomasi yang saat ini tengah dilakukan oleh Trump. Namun Anda melihatnya seperti apa bila serangan ini terjadi dan juga serangan ini meluas dan menyasar seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, negara-negara terutama sekutu Amerika Serikat di negara Teluk itu juga turut diserang? Ya, kalau dalam konteks seperti ini ya Mas, satu hal yang kemudian patut kita syukuri dalam setidaknya perang yang dimulai dari 28 Februari adalah kecenderungan negara-negara Teluk untuk menahan diri sebenarnya. Ya, dalam hal ini yang kita lihat memang dari awal kan kita serangan-serangan terhadap objek-objek khususnya US military base ya di kawasan Timur Tengah itu, ancaman itu bukan sekedar muncul hari ini, tapi di awal-awal perang pun sudah sampai benar-benar terjadi seperti itu. Tapi dalam realitas tersebut adalah yang dilakukan oleh negara-negara yang terkena dampaknya, kecenderungan mereka adalah senantiasa menahan diri untuk tidak langsung terjun dan melakukan aksi retaliasi terhadap apa yang dilakukan oleh Iran misalkan. Nah, tentu hal itu akhirnya berimbas terhadap konflik ini fokusnya kepada Iran dan Amerika Serikat saja, seperti dan plus Israel tentunya. Nah, kalau memang akhirnya Iran kembali melakukan serangan serupa dan kemudian aksi retaliasinya dilakukan dan sifatnya masif, saya pikir menjadi satu bentuk kekhawatiran adalah konflik ini, perang ini berdampak terhadap perang regional. Nah, tentu kalau sudah bicara masalah perang regional, seperti hal yang tadi sempat disinggung oleh Pak Budi ya, bagaimana Iran ini kalau tinggal mengaktifasi kekuatan-kekuatan proksinya, perang regionalnya akan lebih masif gitu ya. Bahwa banyak perangnya bukan sekedar panggung utamanya bisa jadi antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran, tapi venue-nya akan banyak, panggung-panggung kecilnya akan banyak, multi front-nya itu akan terjadi, dan tentu yang kemudian patut sangat harus dikhawatirkan adalah dampaknya. Nah, perang yang kemudian sekarang terjadi saja yang fokus utamanya bicara tentang isu masalah Hormuz misalkan, yang memberikan supply terhadap 20% jalur jalur energi global, dampaknya begitu masif terhadap perekonomian dunia hari ini ya kan. Bahkan kalau kemudian kita lihat realitas ini kemudian mendorong global power line untuk kemudian juga memberikan upaya negosiasi juga sebenarnya dalam titik tertentu ya. Nah, tentu kalau kemudian akhirnya sampai kepada perang regional, yang memang harus dikhawatirkan adalah punya tekanan yang begitu besar terhadap perekonomian dunia, dan ini sesuatu hal memang yang harus diantisipasi sebenarnya, bahkan kalau bisa ya dihindari ya dalam proses-proses yang terjadi selama ini seperti itu. Dan sebenarnya saya juga melihat Mas, sebenarnya ada sinyalemen bahwa kedua belah pihak di titik tertentu juga masih mendorong adanya negosiasi. Artinya kalau kemudian masih ada proses tukar menukar proposal, ada kecenderungan mereka untuk menghindari perang total. Meskipun tetap ada insiden sebagai bentuk diplomasi koersif ya antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tapi ada kecenderungan juga sebenarnya dalam titik tertentu, kecenderungan untuk menghindari perang total, tapi tetap memberikan ancaman-ancaman serius bahwa mereka siap kalau misalkan perang yang sifatnya lebih besar. Tapi ada sinyal tadi tuh, ada harapan-harapan kecil yang memang memunculkan sinyalemen bahwa ruang-ruang negosiasi itu masih bisa didorong seperti itu ya lewat mediator-mediator yang ada. Baik, kita harapkan ada titik terang terutama pasca mediasi dengan Pakistan gagal, dan tentunya kita juga menantikan upaya dari negara lain seperti Tiongkok ataupun juga bahkan PBB untuk melakukan negosiasi dan upaya perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran, dan juga kita harapkan tidak ada serangan kembali yang kemudian menyebabkan perang regional seperti Anda sampaikan, Mas Agung. Terima kasih sekali lagi Mas Agung Nurwijoyo, dosen hubungan internasional FISIP UI, dan juga Bapak Budi Pramono, Majen TNI Purnawirawan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Iran periode 2009-2012. Sehat selalu Bapak-Bapak.